Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 9, mulai ayat yang ke-26. Yohanes 9 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena pengemis berdebat, berdiskusi mengenai Yesus dengan ahli agama orang Farisi. Luar biasa bukan? Tuhan memakai pengemis untuk menyaksikan Yesus kepada pemimpin nasional waktu itu, tokoh-tokoh agama, dokter-dokter teologi kalau sekarang, untuk menjelaskan kristologi, ya, berdebat mengenai kristologi, siapa Yesus itu. Ya, sambil mengecek, memang mereka mengecek bahwa dia katanya lahir dari dosa, sedang mereka ahli kitab Musa, tetapi dia tidak, mereka juga tidak mempelajari sedalam-dalamnya, sehingga ketika Mesias datang mereka tidak tahu, mereka buta. Sedangkan pengemis yang buta menjadi melek, menjadi terang, bukan saja terang secara jasmani, tetapi terang rohani, karena mengerti siapa Yesus itu. Dialah penyembuh orang buta sejak lahir. Tidak mungkin mujizat seperti itu dilakukan oleh orang biasa saja. Secara khusus pengertian ini sederhana sekali. Tidak mungkin juga ada mujizat-mujizat semacam itu, kecuali itu mestinya mengerti, yaitu abad era mesianik. Banyak tanda-tanda, kata Yohanes. Cuma ditulis 7 saja ya Yohanes, ini salah satunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata inilah rencana Tuhan bagi si buta dari Siloam, bukan dari apa gua hantu ya, dari gua ya. Tapi si buta dari Siloam itu yang memberi kesaksian kepada pemimpin agama. Kata Tuhan Yesus waktu diskusi mengenai dengan murid-muridnya, siapa yang berdosa? Tuhan Yesus mengatakan, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam orang ini. Dan betul, saya kira kalau di gereja orang buta pengemis ini tidak mungkin jadi apa, panitia PI ya. Pasti panitia PI ya, mereka mereka yang pinter-pinter ngomong dan pinter-pinter teologi seperti. Tapi ternyata yang dipakai Tuhan adalah pengemis yang menjadi penginjil
kepada pemimpin-pemimpin agama secara nasional kepada Israel. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan meremehkan orang. Ada kemungkinan orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Kita memandang sesama kita, sesama orang percaya itu sama saja di hadapan Tuhan. Yang buta, yang melek, yang cacat, yang tidak cacat, yang miskin, yang kaya, sama saja di hadapan Tuhan. Bisa dipakai Tuhan secara luar biasa menurut rencananya. Jadi setiap orang percaya itu di mata Tuhan luar biasa. Artinya Tuhan mempunyai rencana setiap orang percaya. Jadi tidak ada yang nganggur mestinya jadi orang percaya di dalam suatu gereja. Tapi ada yang jadi PI, ada yang jadi keuangan, ada yang jadi macam-macam, udah 10 minggu, tapi ini jadi penginjil di kita dari Siloam ini. Mari kita mulai tidak memandang rendah teman-teman kita seiman, yang miskin tidak kita rendahkan, yang bodoh tidak kita rendahkan, yang sederhana kita tidak rendahkan, tetapi juga tidak mengunggul-unggulkan orang yang kaya, orang yang pintar, semua sama. Cari positifnya, mungkin dia diberi karunia khusus. Sekali lagi, tidak ada yang nganggur, karena gereja diumpamakan tubuhnya, jadi semua berfungsi seharusnya. Gereja disebut keluarga juga, jadi mesti setiap orang punya fungsi masing-masing. Istri fungsinya ini, suami fungsinya ini, seperti itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya harap hari ini kita mulai memperhatikan teman-teman kita seiman, menganggap menganggap mereka mempunyai karunia khusus yang kita tidak punya, sehingga bisa bersama-sama melayani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, rencanamu yang luar biasa bagi orang buta ini dijadi saksi kepada bangsa Israel, saksi kepada pemimpin-pemimpin agama Israel untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami juga seperti saudara kami orang-orang buta ini, dan jadikanlah kami juga mengerti rencana Tuhan untuk setiap jemaat, anggota gereja, orang-orang percaya bersama-sama yang bersama-sama dengan kami. Biarlah kami mulai memikirkan hal-hal positif di antara mereka dan mendorong untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.